Halo, jumpa lagi di Pia Online hari ini. Anak-anak, kalian sudah merayakan hari Natal. Dan setelah hari Natal, kita juga merayakan Hari Raya Keluarga Kudus. Dan pada hari Minggu ini, kita merayakan juga Hari Raya, yaitu Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Nah, penasaran kan tentang Epifani? Apa ya Epifani? Kok ada penampakan Tuhan? Tuhan menampakkan kepada siapa? Nah, untuk cerita yang lebih lengkap, mari kita ikuti kisah selanjutnya. Cerita yang akan mengisahkan tentang hari penampakan Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan mengikuti cerita tentang Hari Raya Epifani, kita berdoa dulu. Mohon berkat dari Tuhan. Ayo ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan berkat kesehatan yang boleh kami terima hingga hari ini. Kami juga berterima kasih dan bersyukur karena Engkau telah mengutus orang-orang yang dapat mempertemukan kami dengan-Mu. Bantulah kami agar tetap berada dekat dengan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita siapkan Kitab Suci. Hari ini kita akan membaca bersama-sama Kitab Suci. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sudah siap kalian kitab sucinya? Mari kita bersama-sama membaca. Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergilah
dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, hari ini adalah hari penampakan Tuhan, yaitu Hari Raya Epifani. Kelahiran Yesus pertama kali diwartakan kepada para gembala. Para gembala ini adalah orang-orang bangsa Yahudi. Selain itu, kelahiran Yesus juga diwartakan kepada tiga raja orang Majus. Mereka datang dari jauh. Mereka bukan bangsa Yahudi. Ini artinya bahwa kelahiran Tuhan Yesus telah diwartakan kepada seluruh bangsa, seperti yang telah diwartakan oleh malaikat Tuhan. Ada yang tahu nggak kalian? Siapa nama tiga raja tadi? Tentu kalian sudah pernah mendengar tiga raja. Yang pertama bernama Melkior, Baltasar, dan Gaspar. Anak-anak, tiga raja tadi bersukacita melihat bayi Yesus. Tiga raja tadi bisa menemukan di mana Yesus dilahirkan dengan dituntun oleh sebuah bintang. Mereka berjalan dan didahului sebuah bintang besar. Dan akhirnya bintang itu berhenti pada suatu tempat di mana Yesus dilahirkan, yaitu di sebuah kandang, di sebuah goa, tempat ternak, tempat domba-domba itu di sebuah kandang. Dan anak-anak, ketika tiga raja tadi menemukan Ibu Maria dan Yesus, lalu tiga raja tadi sujud menyembah bayi Yesus. Setelah itu mereka memberikan persembahan, membawa kado yang dipersembahkan kepada bayi Yesus. Apa yang dibawa mereka itu? Apakah mainan, mungkin mobil-mobilan, atau baju baru, sepatu? Ternyata bukan itu ya yang dibawa oleh tiga raja. Kado atau persembahan yang dibawa tiga raja itu berupa emas, kemenyan, dan mur. Aneh ya, kenapa kok bawa itu? Ternyata itu ada artinya, ada maknanya. Yang pertama adalah emas. Nah, kalian yang cewek-cewek pasti tahu emas adalah perhiasan yang
biasa kalian pakai ya, mungkin sebagai anting, gelang, cincin dan sebagainya. Emas ini melambangkan kemuliaan. Itu artinya bayi Yesus adalah Raja Agung, Raja kita semua. Dan yang kedua, kemenyan. Kalian yang sudah menjadi misdiner tahu itu kemenyan yang biasa dipakai untuk mendupai. Ketika mau mendupai, bulir-bulir itu ya, itu dimasukkan ke wiruk, ada arang. Nah, setelah itu keluar asap. Baunya begitu harum sekali. Nah, kemenyan ini melambangkan kekudusan dan keimaman yang biasa dipersembahkan bagi Allah. Jadi, Yesus adalah Imam Agung dan Allah sendiri. Dan persembahan yang ketiga adalah mur. Mur ini berasal dari getah torean, yaitu sebuah pohon yang ditoreh, yang dilukai itu akhirnya mengeluarkan sebuah getah, mungkin seperti pohon karet itu ya, mengeluarkan getah. Nah, getah ini biasa dipakai untuk membuat wangi-wangian. Getah torean tadi bisa juga untuk obat-obatan dan juga untuk urapan orang kudus. Berarti bayi Yesus adalah bayi yang terpilih, bayi kudus dan dipuja, serta namanya harum mewangi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana caranya kita bisa menemukan atau tahu akan kehadiran Yesus dalam diri kita? Anak-anak terkasih, Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita melalui berbagai kehidupan, melalui keluarga kita, melalui teman-teman kita, juga bisa melalui lingkungan hidup kita. Dan kehadirannya selalu membawa sukacita dan damai. Untuk menemukan kehadiran Yesus, kita perlu selalu rindu akan kehadiran Yesus. Kita berharap dan berusaha untuk bertemu Yesus. Seperti 3 raja tadi, mereka adalah seorang raja yang berkuasa, punya kekuasaan, punya harta yang banyak. Tetapi 3 raja tadi bersikap rendah hati, mau mencari Yesus yang seorang bayi yang baru lahir, yang bukan siapa-siapa, tidak punya kerajaan, tidak punya harta benda. Beda dengan raja tadi ya, punya kekuasaan. Dia seorang yang terhormat, seorang raja. Tetapi mereka mempunyai sikap rendah hati untuk mau mencari Yesus. Dan tidak malu bertanya, di mana Yesus dilahirkan ketika dalam perjalanan. Dan juga mereka belajar dari firman Tuhan. Dan kita pun hendaknya juga belajar dari firman Tuhan serta bercakap-cakap dengan Yesus melalui doa-doa kita. Ketika kita sudah menemukan dan merasa kehadiran Yesus dalam diri kita, kita juga perlu membagikan sukacita itu. Sukacita besar bagi semua orang dan atau bagi kita yang sudah menemukan Yesus yang merupakan Raja atas segalanya, yang menjadi sahabat kita. Pertemuan kita dengan Yesus perlu kita wartakan, perlu kita bagikan
melalui perbuatan kasih. Misalnya, kita menghibur teman kita yang sedang bersedih. Kita juga mau menolong teman kita yang mungkin kesulitan dalam belajar, ada PR tidak bisa, kita mau membantu mengerjakan PR itu. Dan kita juga bisa membantu orang tua kita. Semua perbuatan yang baik adalah perbuatan kasih kita kepada sesama. Nah, anak-anak, jadilah pewarta sukacita Tuhan dalam seluruh hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, aktivitas hari ini kita akan membuat sebuah bintang dan 3 raja. Alatnya yaitu siapkan kertas, alat mewarna, gunting, dan lem. Sekarang ambil kertas dan gambarlah sebuah bintang. Gambar sebuah bintang. Lalu kalian gunting sebuah bintang dan di tengah-tengah bintang kalian gambar seperti ini. Ini adalah gambarnya Yusuf, Maria, dan Yesus. Ada di dalam kandang, di dalam gua. Ini gambar yang kalau diperbesar gambarnya seperti ini. Gampang ya, seperti ini. Kalian juga boleh tidak menggambar seperti ini. Kalau kalian bisa menggambar lebih bagus, boleh. Ini contohnya. Kalau tidak, boleh seperti ini yang sederhana saja. Kalian gambar seperti ini di tengah-tengah bintang. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, gambarlah 3 raja. Gambar 3 raja yang mudah saja dengan cara seperti ini. Nah, kalian buat bulatan. Kalian buat bulatan, terus diberi mahkota di atasnya, mahkota seperti ini. Terus kalian buat ada wajah, ada mata, hidung, mulut seperti ini. Dan mahkotanya itu kalian beri warna. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini ya. Ini bulat tadi, bulat, terus kalian beri mahkota dengan alat bantu bulat mahkota, terus kalian beri mata, hidung itu dan sebagainya. Setelah itu kalian gunting. Ini adalah raja. Karena rajanya ada 3, kalian membuat 3. Seperti ini ada 3 ya, membuat 3, yaitu tadi rajanya ada Melkior, Baltasar, dan Kaspar. Nah, setelah ini kalian membuat 3, ini kalian gunting. Kalian letakkan, kalian lem di bintang tadi. Jadinya seperti ini. Nah, ini ya. Ini sudah tadi ya gambarnya, ada Yusuf, ada Yesus, ada Maria. Ini gambarnya kandang ya, kandang. Kalian boleh membuat tidak seperti ini, tetapi asal ada Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Setelah itu kepalanya raja ini ya kalian buat tadi ya dengan bulatan, dibantu bulatan dan diberi mahkota, buat 3, digunting, ditempel. Di dalam sini kotak bintang sini kalian tulis persembahannya tadi. Persembahannya kalian tulis, di sini ada tulisan emas, terus kemenyan dan mur. Jadi seperti ini. Boleh kalian beri tali supaya menggantung begitu. Bisa diletakkan di pohon Natal atau digantung di pintu atau mungkin di lemari bisa, di tembok bisa. Nah, seperti ini ya aktivitasnya. Buat kalian yang kesulitan, boleh minta bantu kakak, minta bantu ayah, bunda, atau siapa saja.
untuk membuatkan seperti ini. Terima kasih. Anak-anak, marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa, kita katupkan tangan kita arahkan hati kita mohon berkat dari Tuhan. Tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang mungil, hari ini 3 raja dari timur mengunjungimu, dan mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Kami anak-anak-Mu juga ingin mengunjungi-Mu Tuhan. Kami ingin membawa persembahan juga bagi-Mu. Namun kami belum bisa memberikan persembahan yang baik. Berkatilah kami Tuhan. Semoga kami bisa memberikan persembahan yang menyenangkan hati-Mu dengan segala perbuatan kami yang baik. Doa-doa kami, derma kami, dan pengorbanan kami bagi sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.